Halo anak-anak, sekarang kita masuk ke bab yang baru ya, yaitu listrik dinamis. Sebelumnya kalian itu belajar listrik statis atau listrik diam. Sekarang kita masuk ke bab listrik dinamis atau listrik bergerak anak-anak ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Nah, ini kita mulai bagian yang A, yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan, lengkapnya itu Joule-Simon Ohm, disingkat hukum Ohm. Menyatakan kuat arus listrik yang mengalir sebanding atau berbanding lurus dengan tegangannya ya. Yang B, dirumuskan V sama dengan I kali R. Keterangan V-nya yaitu tegangan listrik, dalam kurung satuannya itu volt atau disingkat V. Yang I, kuat arus listrik, satuan ampere, disingkat A. Yang R, hambatan listrik ya, satuan ohm, disingkat omega, seperti ditulis di situ ya anak-anak ya. Nah, kalau kalian lihat lambang yang seperti ini, lambang hambatan listrik atau komponen resistor ya. Kemudian yang C, perubahan rumus bintang pertama. Kalau misalkan anak-anak ingin menghitung besar kuat arus listrik ya, berarti rumusnya I sama dengan V dibagi R. Bintang kedua di bawahnya, kalau kalian ingin menghitung besarnya hambatan listrik, rumusnya V dibagi I. Nah, kalau di buku ada kata-kata beda tegangan, itu sama aja maksudnya dengan beda potensial ya. Tegangan sama dengan potensial, beda tegangan sama dengan beda potensial, gitu anak-anak. Kita lihat di halaman berikutnya. Kita lihat halaman berikutnya. Nah, ini contoh soal dan pembahasan. 1. Tentukan beda tegangan atau beda potensial. Sama aja ya anak-anak ya. Tentukan beda tegangan listrik yang harus diberikan pada ujung-ujung seutas kawat yang memiliki hambatan 5 ohm, agar arus listrik 3 ampere mengalir pada kawat tersebut. Oke, gimana nih pembahasannya? Ini Bapak Marisi kasih gambar biar lebih mudah memahaminya. Nah, ini kawat, tentunya ini konduktor ya, penghantar arus listrik. Ini misalkan di sebelah kiri ujungnya A. Nah, ini A. Sebelah kanan ini ujungnya B. Berarti ini namanya kawat AB. Kemudian apalagi hambatan, ini R 5 ohm, ini lambangnya yang tadi ya, lambang komponen hambatan atau resistor. Kemudian arus listrik I 3 ampere, ini maksud Bapak. Ini lihat dia mengalir anak panahnya itu dari A ke B, dari A ke B. Berarti anak-anak, arus listrik itu mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Anak panah arus I seperti gambar ini, dia mengalir seperti ini tuh. Dia mengalir seperti ini. Berarti A, tegangan listriknya lebih besar dari B. Akibatnya karena A tegangannya lebih besar dari B, maka arus listrik mengalir dari ujung A ke ujung B. Oke. Nah, berapa nih tegangannya? Hukum Joule-Simon Ohm atau hukum Ohm, ya kan? Kita tulis V sama dengan I kali R, ya kan? I-nya berapa? 3 ampere.
R-nya berapa? 5 ohm kali, ya kan, 5 ohm. Berarti tegangannya adalah 15 volt. Berarti anak-anak, beda potensialnya, beda tegangannya titik A dengan titik B dari kawat tersebut, tentunya kawat konduktor penghantar arus listrik adalah 15 volt. Sehingga arus listrik dapat mengalir dari ujung kawat A ke ujung kawat B, ya. Gitu ya. Coba kita lanjutkan halaman berikutnya. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, biasanya dalam listrik dinamis ini dipakai yang satuan awalan, misalkan K, kilo, 10 pangkat 3, mili, M kecil, 10 pangkat min 3, mega, M besar, 10 pangkat 6, mikro, mu, ya, 10 pangkat min 6. Jadi satuan awalan ini digunakan untuk menggantikan sebuah bilangan. Kalau bilangannya besar, besar, kalau bilangannya kecil, kecil, ya. Jadi tujuannya biar mengurangi tingkat kesalahan, hemat tempat, dan lain-lain. Nah, bagaimana nih cara penggunaannya? Misal dalam suatu soal ditulis seperti yang A, 2 M besar ohm, itu artinya 2 mega ohm. Yang B, 30 kV, itu artinya apa tuh? Dikonversi nanti ya. Yang C juga tuh, 100 M kecil mili ampere. Apa itu artinya? Kita konversi ya, kita konversi. Coba kita yang bagian A. Yang bagian A kita coba 2 M besar ohm. Berapa ohm? Artinya si M besar ini kita ganti dengan satuan awalan. Berapa? Karena dia M besar, mega berarti 10 pangkat 6 ya anak-anak. Berarti 2 kali M-nya ganti dengan 10 pangkat 6. Nah, begini. Berarti berapa nih? 2 juta ohm, ya kan? 10 pangkat 6 dari mana? Dari M besar diganti. Karena inginnya dia dalam satuan ohm saja tanpa pakai satuan awalan. Coba yang B. Yang B 30 kV. Berapa V? Berapa volt? Inginnya si K-nya itu dihilangkan. Itu kan satuan awalan. K itu berapa? 10 pangkat 3, ya kan? Berarti 30 begitu kali K-nya berapa? 10 pangkat 3. Diganti V. Nah, berarti berapa tuh? 30.000 volt ya. Anak-anak ya, ada ya nilai tegangan sebesar 30.000 volt itu ada ya anak-anak ya. Besar anak-anak ya. Hambatan juga sampai jutaan ohm itu ada ya anak-anak ya. Kemudian yang terakhir bagian yang C. Bagian yang C apa tuh? Arus listrik karena satuannya ampere. 100 M kecil A besar, 100 mili ampere. Berapa ampere? Inginnya si milinya diganti dengan bilangan. Lihat di atas. Mili itu M kecil itu setara dengan bilangan 10 pangkat min 3. Berarti 100 itu adalah 10 pangkat 2 ya anak-anak. Kali mili berapa? 10 pangkat min 3 ampere, ya kan? Nah, berapa nih? Udah belajar nih matematika bilangan berpangkat atau eksponen. 10-nya udah sama kan? Nih 10-nya udah sama. Berarti cukup tulis satu kali sama dengan 10 pangkatnya dijumlahkan. 2 ditambah min 3 berapa? Min 1 ya. Nah, berarti arus listriknya sekarang sebesar 10 pangkat min 1 ampere. Nah, begitu anak-anak contoh penggunaan satuan awalan. Kita koreksi nanti di soalnya ya anak-anak. Coba kita lihat di soalnya. Nah, ini nih contoh soal menggunakan satuan awalan.
sebuah kawat penghantar, tentunya konduktor ini, dengan hambatan 1 k ohm. Tuh, muncul satuan awalannya yaitu berupa huruf K. Dihubungkan pada beda potensial atau beda tegangan 200 volt, berapa kuat arus listrik yang mengalir dalam ampere. Gimana nih? Berarti sama kalian, ya kan? Ubah dulu yang kilo ke bilangan biasa. Berarti sebuah kawat dengan hambatan, berarti hambatan itu R ya. Hambatan itu R. Kita tulis hambatan itu R. R-nya nih 1 kilo ohm. Setara dengan berapa? Ganti K-nya dengan 1000. 1 kali 10 pangkat 3 ohm. Berapa tuh? Oh, berarti hambatannya 1000 ohm. Oke. Kemudian berapa tegangannya? Tegangannya itu tidak pakai satuan awalan, kebetulan sebesar 200 volt. Dengan data kelistrikan seperti ini, ya kan? Berapa katanya kuat arus listriknya? Oke. Hambatannya 1000 ohm, V-nya tegangannya 200 volt. Kita hitung, anak-anak. Nah, ini gambarnya, ya kan? Gambarnya Nah, gambarnya berarti ini tadi R-nya setara dengan 1000 ohm ya. Kita konversi, kita ubah, satuan awalnya keganti. Tegangannya tetap 200 volt, tidak pakai satuan awalan. Lihat arus listriknya, lihat anak panahnya. Nih, ya kan? Misalkan ini ujung C, ini ujung apa? Ujung E, ya kan? Arus listrik mengalir dari C ke E. Nah, seperti ini. Artinya, tegangan titik C lebih besar dari tegangan titik E. Oke? Kita hitung berapa nih kuat arus listriknya. Nah, kalian kan udah hafal sebelumnya, udah lihat sebelumnya perubahan rumus. Perubahan rumus V sama dengan I kali R. Berarti kalau untuk menghitung kuat arus listrik, I sama dengan V dibagi R, ya kan? Tegangan dibagi hambatan, oke? Ya, masukkan data-datanya. Tegangan berapa? 200 volt, ya kan? 200 volt. Hambatan berapa? 1000 ohm. 1000 ohm. Gimana nih matematikanya? Kita coret ya, anak-anak ya, kita coret. Mana coret nih? Ini nolnya 2 nih. Nah, nolnya 2. Tuh. Berarti tinggal 2/10 volt per ohm. Ya kan? 2/10 itu 0,2 ya. 0,2. Berarti besar arus listriknya 0,2 volt per ohm. Volt per ohm itu sama dengan ampere kan? Nih, sama dengan ini. Ini apa? Ampere kan? Berarti 0,2 volt per ohm sama dengan 0,2 ampere, anak-anak. Berarti arus listriknya mengalir dari C ke E. C tegangan tinggi, E tegangan rendah. Tahu dari mana? Lihat anak panahnya. Misalkan anak panahnya seperti itu ya, anak-anaknya. Berarti arus listrik mengalir 0,2 ampere dari C ke E. Berarti sepanjang kawat ini, anak-anak, sepanjang kawat ini dia mengalir 0,2 ampere. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Setelah ini nanti kalian akan mendapatkan materi bagaimana cara menggambar hukum grafik Joule-Simon-Ohm. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, anak-anak, kita teruskan sekarang seperti yang saya bilang tadi. Kita akan menggambar grafik hukum Joule-Simon-Ohm ya anak-anak. Oke, kita mulai ya anak-anak ya. Nah, ini anak-anak didapat tabel seperti ini. Dalam suatu percobaan didapatkan data sebagai berikut.
ya kan. Kemudian di bawahnya hitung nilai hambatan pada nomor 1, 2, 3, dan 4. Kita koreksi dulu tabelnya anak-anak. Berarti ini kolom nomor 1 terdiri dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kemudian ini kolom nomor 2 berupa apa? Tegangan listrik dalam volt. 2 volt, 4 volt, 6 volt, 8 volt, begitu ya. Kemudian ini kolom 3 berupa data kuartal listrik dalam ampere. 0,2 ampere, 0,4 ampere, 0,6 ampere, 8 ampere. Terakhir nih kolom keempat, kalian ditugaskan untuk menghitung besar hambatan pada setiap masing-masing nomor ini nih. Nah, seperti ini kan. Gimana nih cara ngitungnya nih? Oke, kita hitung satu-satu anak-anak. Kita hitung satu-satu. Pada nomor 1 ini ya. Nomor 1 ini. Nah, tegangan 2 volt, kuat arus listrik 0,2 ampere. Berapa hambatannya? Nih, udah disiapkan rumusnya nih. R sama dengan tegangan dibagi arus listriknya. Tegangannya 2, ya kan? Arus listriknya 0,2. 2 dibagi 0,2 berapa tuh? 2, 10 ya. 10 satuan dalam ohm, 10 ohm. 2 dikali 10, 20. 0,2 dikali 10, 2. Berarti 20 bagi 2, 10 ya. 10 ohm ya anak-anak, bener ya. Kita koreksi nomor 2 nya nih, maksud Bapak tegangan 4 volt, kuat arus listrik 0,4 ampere. Berarti hambatan 4 dibagi 0,4 berapa tuh? Sama ya, sama, ini 10 ohm. Oke, nomor berikutnya nomor 3 ini maksudnya 6 dibagi 0,6, tegangan 6 volt, kuat arus listrik 0,6 ampere. 6 dibagi 0,6 sama ya, 10 ohm. Oke, nomor terakhir nomor 4 nih, maksud Bapak tegangan 8 volt, kuat arus listrik 0,8 ampere. 8 dibagi 0,8 sama ya, 10 ohm. Nah, begitu anak-anak besar hambatannya pada setiap nomor. Nah, nanti data ini ya anak-anak, data ini semuanya kita pindahkan ke dalam grafik ya. Gimana caranya anak-anak? Oke, kita koreksi. Nah, ini di atas adalah tabel, di bawah adalah grafik ya, bertahap cara membuatnya ya anak-anak ya. Jangan lupa tadi ya kan, besar hambatannya 10 ohm ya semuanya ya. Nih 10 ohm semuanya kan. Nah, 10 ohm nomor 1, 2, 3, 4 10 ohm. Sekarang kita pindahkan data pada tabel ke dalam grafik. Siapkan grafiknya yang sumbu tegak atau vertikal. Ini untuk tegangan volt, sumbu mendatar, atau horizontal untuk arus listrik ampere. Nah, begitu ya kan. Sekarang kita buat skala, kalian buat skalanya pada grafik tersebut. Silahkan kalian buat skalanya, silahkan buat skalanya, atur jaraknya sama. Pindahkan data-data pada tabel ke dalam grafiknya. Misalkan tegangannya nih, pindahkan ini 8 ini ya, tuh pindahkan 6 nih, kemudian 4 nih, 2. Nah, ingat ya, skalanya harus sama nih. Ini sama jaraknya, sama jaraknya, sama jaraknya, sama jaraknya. Kemudian pindahkan data kuat arus listriknya juga ya.
pindahkan. Ingat skalanya sama, jangan beda-beda. Ini harus sama, 0, ini sama, jaraknya antar sini sama ya. Berarti apa tuh arus listrik 0,8, berarti ini ya 0,8. 0,6 mana itu? Ini ya, ini 0,6, pindahkan. 0,4 ini 0,2. Nah ini ya. Setelah ini apa yang harus kalian lakukan? Apa yang harus kalian lakukan? Kita lihat halaman berikutnya. Nah seperti ini. Berarti kan kalian sudah memindahkan data tegangan ya dengan arus listriknya ya. Dapatnya seperti ini. Dan tugas kalian sekarang adalah ya kan, menghubungkan data tegangan dengan kuat arus listriknya. Jika tegangan 2 volt, arus listriknya 0,2 ampere. Nah, begitu. Jika tegangan 4 volt, kuat arus listriknya 0,4 ampere. Jika tegangan 6 volt, kuat arus listriknya 0,6 ampere. Jika tegangan 8 volt, kuat arus listriknya 0,8. Apa artinya nih? Setelah ini kalian hubungkan semua titik-titiknya. Jangan lupa nih titik temunya ya kan, harus melalui titik temu. Tarik garis lurus. Nah inilah grafik hukum Joule-Simon-Ohm tegangan terhadap kuat arus listrik. Ingat ya, titik pertemuan ini besar hambatannya adalah 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm. Didapat berupa garis lurus ya dengan kemiringan tertentu ya. Oke, nah begitu anak-anak grafiknya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Nanti ada soal-soal kalian kerjakan. Terima kasih anak-anak.